Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1, chapter 1 yaitu Business Combination. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelum membahas hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Dwi Ratsmawati dengan NPM akhir 078, lalu ada Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088, lalu ada Angela Rosafin dengan NPM 231, lalu ada M. Ridho Alam NPM 300, lalu ada Rizky Nasrullah Cahayanto NPM 356. Nah, di poin pertama yaitu ada reason for business combination. Dalam kombinasi bisnis, perusahaan yang mengakuisisi dapat memperoleh aset, orang, atau kekayaan intelektual dari perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi juga dapat setuju untuk mentransfer aset tambahan atau kepentingan ekuitas kepada pemilik sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi. Di sini menjelaskan mengenai alasan perusahaan melakukan ekspansi melalui kombinasi bisnis. Di sini ada 5 alasan. Yang pertama itu ada keuntungan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan melalui kombinasi tersebut daripada melalui pengembangan. Hal ini tentu menjadi yang paling utama terjadi pada periode inflasi. Yang kedua ada resiko yang lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk dan pasar yang lebih baru. Risiko ini sangat rendah jika tujuannya diversifikasi. Perusahaan dengan produk tunggal dan tidak diversifikasi dapat dipaksa bangkrut, sedangkan perusahaan dengan banyak produk dan terdiversifikasi lebih besar kemungkinannya untuk bertahan. Bagi perusahaan dalam industri yang sudah mengalami kelebihan kapasitas produksi, kombinasi bisnis mungkin merupakan satu-satunya cara untuk tumbuh berkembang. Yang ketiga ada akuisisi aset tak berwujud. Kombinasi bisnis ini menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud. Akuisisi paten, hak mineral, penelitian, database pelanggan, atau bahkan keahlian manajemen dapat menjadi faktor pendorong utama dalam kombinasi bisnis. Yang keempat ada penundaan operasi yang lebih sedikit. Fasilitas yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis telah beroperasi dan telah memenuhi peraturan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah lainnya. Perusahaan yang membangun fasilitas baru dapat mengalami banyak penundaan dalam konstruksi, serta dalam mendapatkan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi. Dampak lingkungan saja dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Alasan yang terakhir yaitu menghindari pengambil alihan. Banyak perusahaan yang bergabung untuk menghindari pengambil alihan. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengadopsi strategi pembeli yang agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Sekarang kita memasuki ke subbab selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Di sini ada dua, yaitu merger dan consolidation. Merger sendiri adalah apabila terdapat satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih ditutup. Jadi, penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham. Untuk consolidation sendiri adalah apabila dibentuk satu perusahaan baru sebagai pengambil alih aset dan operasi dua atau lebih perusahaan terpisah dan perusahaan yang bergabung ditutup. Maksudnya adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih di mana yang meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Lalu secara sederhana proses merger dapat digambarkan sebagai berikut. Perusahaan A mengakuisisi aset bersih perusahaan B
dengan pembayaran tunai, aset lain, atau sekuritas, utang, atau ekuitas perusahaan A. Lalu perusahaan B dibubarkan, sementara perusahaan A tetap beroperasi dengan mengambil alih aset dan kewajiban perusahaan B. Contoh proses merger adalah bergabungnya Lipo Bank dengan CIMB Niaga pada tahun 2008. Setelah proses merger, Lipo Bank tidak beroperasi sebagai entitas tersendiri dan melebur menjadi satu kesatuan dengan Bank CIMB Niaga. Lalu ada salah satu contoh perusahaan merger yang ada di Indonesia. Contoh perusahaan yang merger pertama datang dari sebuah bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan BSI. BSI merupakan hasil penggabungan dari 3 bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiga perusahaan tersebut resmi bergabung pada 1 Februari 2021. Komposisi terbesar pemegang saham di BSI, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, dengan persentase berjumlah hingga 50,83%. Kemudian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan 17,25% saham. Penggabungan ini diharapkan dapat menghadirkan layanan dan jangkauan yang lebih luas serta mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik. Skema sederhana dari proses konsolidasi adalah sebagai berikut. Jadi perusahaan X dibentuk dan mengakuisisi aset bersih perusahaan Y dan Z. Dengan menerbitkan saham perusahaan X, perusahaan Y dan Z dibubarkan, lalu sementara perusahaan X tetap beroperasi dengan mengambil alih aset dan kewajiban dari kedua perusahaan yang dibubarkan. Konsolidasi memiliki dampak besar pada perbankan. Jumlah bank dengan aset kurang dari 100 juta dolar menurun sebesar 85% antara tahun 1985 dan 1993. Sementara jumlah bank dengan aset lebih dari 10 miliar dolar hampir 3 kali lipat. Lalu ada salah satu contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi di Indonesia. Lalu di sini di bidang perbankan ada Bank Mandiri. Hasil peleburan dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah berjalan hingga saat ini. Ketika dilakukan merger dengan keempat perusahaan ini, Bank Mandiri secara otomatis tergabung dalam BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena 4 bank yang melakukan peleburan merupakan 4 bank milik negara. Oleh karena itu, secara otomatis Bank Mandiri ini menjadi BUMN. Baik, untuk selanjutnya di sini ada poin 1,3 yaitu accounting for combination as acquisition. Di sini ada akuntansi untuk kombinasi bisnis metode akuisisi. Jadi, di dalam pencatatan kombinasi bisnis, metode akuisisi digunakan untuk mencatat transaksi ketika satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP, aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi harus dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi yang mencerminkan harga pasar sebenarnya. Nah, untuk selama proses akuisisi, berbagai biaya dapat timbul seperti biaya hukum, akuntansi, dan konsultasi. GAAP mengatur bahwa biaya-biaya ini harus segera dibebankan sebagai beban, sedangkan biaya penerbitan saham seperti biaya pendaftaran dikurangkan dari modal tambahan yang store.
Jika harga beli perusahaan yang diakuisisi lebih dari nilai wajar aset bersihnya, solusi tersebut dicatat sebagai goodwill yang mencerminkan nilai aset tidak berwujud seperti reputasi merek atau loyalitas pelanggan. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari nilai wajar aset bersih, maka selisihnya dicatat sebagai keuntungan dari pembelian murah atau bargain purchase gain. Dengan metode ini, pencatatan akuisisi menjadi lebih transparan dan sesuai dengan nilai ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sini ada contoh kasus dan penjurnalan dalam akuisisi bisnis. Di sini, misalkan Bob Corporation mengakuisisi Sun Corporation dengan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai normalnya yaitu 10 US dollar dan harga pasarnya sebesar 16 US dollar per lembarnya. Jadi biaya langsung tambahan dari penggabungan tersebut terdiri dari biaya Securities and Exchange Commission sebesar 5.000 USD. Nah, biaya akuntan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran SEC itu sebesar 10.000 USD. Sedangkan biaya percetakan dan penerbitan sertifikat saham biasa itu sebesar 25.000 USD. Dan biaya pencari dan konsulan sebesar 80 USD. Nah, selanjutnya di sini bagaimana menjurnal dari contoh kasus dan penjurnalan yang di slide sebelumnya. Nah, di sini diberitahu ada pertama di sini ada untuk jurnal pencatatan akuisisi, yaitu mencatat investasi di perusahaan yang diakuisisi. Nah, di sini ada di debit investment in Sun itu sebesar 1.600.000. Untuk kreditnya di sini ada common stock dengan nilai pari 10 USD yaitu 1 juta USD. Terus ada di kredit selanjutnya ini ada additional paid in capital itu sebesar 600.000 US dollar. Nah, yang kedua di sini ada mencatat biaya akuisisi. Nah, untuk di debit di sini ada investment expense sebesar 80.000 dan additional paid in capital sebesar 40.000. Nah, untuk di kreditnya di sini ada kas sejumlah 120.000. Nah, di sini kan bisa balance untuk debit dan kreditnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Jadi, langkah pertama dalam akuisisi sendiri yaitu menentukan nilai wajar semua aset dan kewajiban yang diambil alih. Dan ini mencakup aset berwujud seperti gedung dan peralatan, serta aset tidak berwujud seperti merek dan paten. Nah, untuk menentukan nilai wajar ini, perusahaan biasanya menggunakan penilaian independen dan pakar valuasi. Proses ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diakui secara akuntansi. Nah, dalam menentukan nilai wajar sendiri, terdapat 3 level estimasi berdasarkan keandalan data yang digunakan. Level yang pertama yaitu menggunakan harga pasar aktif yang dapat diamati langsung seperti harga saham di bursa. Level yang kedua menggunakan harga aset serupa dengan beberapa penyesuaian, misalnya berdasarkan tingkat bunga pasar. Level yang ketiga menggunakan estimasi internal. Biasanya jika tidak ada data pasar yang tersedia, dan misalnya dengan pendekatan arus kas diskonto. Nah, dalam proses akuisisi, semua aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi harus dicatat pada nilai wajar. Ini termasuk aset tidak berwujud yang sebelumnya tidak tercatat, seperti paten atau merek dagang. Selain itu, ada juga unsur ketidakpastian atau kontingensi. Misalnya, tuntutan hukum yang sedang berjalan. Jika kemungkinan besar akan terjadi dan dapat diestimasi secara wajar, maka kewajiban ini juga harus dicatat. Lalu, pengecualian dan penggunaan nilai wajar. Ada beberapa pengecualian dalam penggunaan nilai wajar, yaitu yang pertama, aset pajak tangguhan yang tetap mengikuti standar akuntansi pajak. Dan yang kedua, kewajiban pensiun dan manfaat karyawan yang menggunakan pedoman khusus dalam ASC 740. Dan keduanya ini tidak dicatat pada nilai wajar, tetapi mengikuti aturan akuntansi yang lebih spesifik. Lalu perhitungan goodwill dalam akuisisi. Jadi salah satu hasil dari proses akuisisi adalah perhitungan goodwill.
yang merupakan selisih antara harga yang dibayar dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, total imbalan yang dialihkan. Ini mencakup nilai wajar pembayaran kepada pemegang saham lama, kepentingan pengendali, serta nilai kepemilikan sebelumnya jika akuisisi dilakukan secara bertahap. Lalu yang kedua, total nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Ini mencakup aset yang dapat diidentifikasi, dikurangi kewajiban yang akan diasumsikan. Nah, jika total imbalan yang dialihkan ini lebih besar dari total nilai wajar saat aset bersih ini yang diperoleh, maka selisihnya akan dicatat sebagai goodwill. Lalu, goodwill versus bagian purchase. Jadi, dalam beberapa kasus, perhitungan ini bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, goodwill positif. Ini jika total imbalan lebih besar dari nilai aset bersih. Selisihnya dialokasikan sebagai aset tidak terwujud. Lalu yang kedua, bagian purchase sendiri. Ini terjadi jika nilai aset bersih lebih besar daripada biaya akuisisi. Maka terjadi keuntungan yang langsung diakui dalam laporan laba rugi. Situasi bargain purchase itu biasanya terjadi jika perusahaan yang diakuisisi dalam kondisi finansial yang kurang baik atau jika ada diskon besar dalam proses akuisisi. Nah, jadi dalam proses akuisisi ini, pencatatan nilai wajar itu sangat penting untuk menentukan nilai aset dan kewajiban yang diperoleh. Nah, proses ini sendiri itu menggunakan pendekatan bertingkat untuk estimasi nilai wajar dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti goodwill, serta kemungkinan bargain purchase. Dengan memahami konsep ini, kita sendiri tuh bisa lebih memahami bagaimana akuisisi mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dalam akuisisi. Jadi definisi aset tidak berwujud sendiri yaitu aset yang tidak memiliki substansi fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Misalnya hak paten, merek dagang, hak cipta, lisensi, dan goodwill. Nah, kriteria pengakuan aset tidak berwujud ini dalam GAAP ASC 805/20 yaitu ada dua kriteria. Yang pertama, kriteria yang dapat dipisahkan. Ini dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau dipertukarkan secara individu atau bersama dengan aset atau kewajiban yang terkait. Dan ini tidak harus ada niat untuk menjual atau menukarkan agar dapat diakui. Dan jika ada transaksi pertukaran yang serupa meskipun jarang terjadi, aset tetap memenuhi kriteria ini. Lalu yang kedua, kriteria kontraktual hukum. Jadi, di sini aset dapat dipisahkan jika ada kontrak atau hukum yang mengatur penggunaannya. Termasuk dalam kategori ini adalah hak hukum yang dapat dialihkan meskipun secara ekonomi tidak dapat dipisahkan dari bisnis utama. Lalu aset tidak berwujud yang tidak memenuhi kriteria itu yaitu aset yang tidak dapat dipisahkan secara individu dan akan dimasukkan ke dalam goodwill. Contohnya, tenaga kerja berpengalaman yang berharga dalam perusahaan yang diakuisisi. Lalu, implikasi dalam akuntansi akuisisi sendiri, aset tidak berwujud yang memenuhi salah satu kriteria harus diakui secara terpisah dari goodwill. Nah, jika tidak memenuhi kriteria, maka akan dimasukkan ke dalam goodwill dan tidak dapat diidentifikasi sebagai aset terpisah. Kita membahas tentang pertimbangan kontingensi dalam akuntansi. Jadi, pertimbangan kontingensi sendiri adalah pembayaran tambahan dalam akuisisi yang hanya terjadi jika satu kondisi tertentu terpenuhi di masa depan. Misalnya, perusahaan pengakuisisi bisa saja setuju untuk membayar tambahan jika perusahaan yang diakuisisi mencapai target laba tertentu dalam waktu 2 tahun. Pembayaran ini bisa berupa kas, aset lain, penerbitan utang, atau ekuitas. Jadi, ini adalah bentuk pembayaran bersyarat dan bergantung pada kinerja atau kejadian di masa depan. Untuk pengukuran kontingensi sendiri, ini pada saat tanggal akuisisi. Pertimbangan kontingensi harus dicatat pada nilai wajar. Pihak pengakuisisi harus memperkirakan
berapa jumlah yang kemungkinan besar akan dibayarkan jika ketidakpastian tersebut terselesaikan. Nah, penentuan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti proyeksi keuangan dan analisis resiko. Untuk klasifikasi kontingensi tergantung pada bentuk pembayarannya. Kontingensi dalam akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas atau kewajiban. Ekuitas ini jika pembayaran dilakukan dalam bentuk penerbitan saham tambahan setelah target laba tercapai. Dalam hal ini, nilai wajarnya tidak diukur ulang setelah tanggal akuisisi. Untuk kewajiban, jika pembayaran dilakukan dalam bentuk kas atau aset lain setelah target laba tercapai, nilainya akan terus diukur ulang setiap periode hingga ketidakpastian terselesaikan. Lalu perlakuan akuntansi pada perubahan nilai wajar ini, kalau misalnya terjadi perubahan nilai wajar dan kontingensi ini setelah diakuisisi, itu bagaimana? Nah, jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, itu tidak ada pengukuran ulang. Jadi perubahan nilai wajar akan dicatat langsung dalam ekuitas. Lalu jika diklasifikasikan sebagai kewajiban, harus diukur ulang setiap periode. Jadi setiap perubahan nilai wajar akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Artinya, jika nilai kewajiban naik, maka akan menambah beban di laporan laba rugi. Sebaliknya, jika turun akan mengurangi beban. Ini ada perbandingan biaya dengan nilai wajar. Jadi penentuan nilai wajar dalam akuisisi, ketika melakukan akuisisi penting untuk membandingkan biaya investasi dengan total nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Jika biaya akuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset bersih, maka selisihnya akan dicatat sebagai goodwill dalam laporan keuangan. Lalu apa yang terjadi jika sebaliknya? Nilai wajar aset bersih lebih tinggi daripada biaya akuisisi. Ini disebut dengan sebagai bagian purchase atau pembelian dengan harga lebih murah. Dalam kasus ini, selisihnya akan dicatat sebagai keuntungan yang langsung diukur atau diakui dalam laba rugi. Biasanya bagian purchase terjadi jika yang pertama, perusahaan yang diakuisisi sedang dalam kesulitan finansial. Yang kedua, pihak pengakuisisi berhasil mendapatkan diskon besar dalam negosiasi. Selanjutnya adalah kontroversi goodwill. Menurut GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, mendefinisikan goodwill adalah sebagai kelebihan biaya investasi atas nilai wajar bersih yang diterima. Mana secara teoritis goodwill adalah ukuran nilai sekarang yang diproyeksikan adalah kelebihan laba pada masa depan perusahaan gabungan atas laba normal dari bisnis serupa, yang mana memperkirakan memerlukan spekulasi yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, jumlah yang dikapitalisasi sebagai goodwill adalah bagian dari harga pembelian tersisa selama semua aset dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya telah dinilai pada nilai wajar. Kesalahan dalam penilaian aset lain akan mempengaruhi jumlah yang akan dikapitalisasi sebagai goodwill. Selanjutnya adalah GAAP saat ini untuk goodwill dan aset tidak berwujud lainnya, yang mana GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle tadi mengatur pelakuan akuntansi goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Yang mana goodwill adalah aset yang muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Sementara itu, aset yang tak berwujud lainnya mencakup hak paten, dagang, hak cipta, dan lisensi. Nah, menurut GAAP tadi, goodwill dan aset tidak berwujud diklasifikasikan sebagai dua kategori, yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Yang mana ini maksudnya adalah diamortisasi selama umur manfaatnya. Lalu yang kedua ada aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas dan goodwill. Yang mana ini maksudnya tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai secara berkala. Selanjutnya ada persyaratan pengungkapan, yang mana dalam laporan keuangan, informasi terkait penggabungan usaha harus diungkapkan secara jelas agar transparan dan mudah dipahami. Mana persyaratan pengungkapan meliputi satu, yaitu informasi umum mengenai penggabungan usaha mencakup nama perusahaan yang diakuisisi, gambaran singkat mengenai perusahaan tersebut, tanggal akuisisi, serta persentase saham yang berhak suara yang diperoleh. Selain itu, perlu juga dijelaskan alasan akuisisi dan bagaimana pihak
pengakuisisi yang memperoleh pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Lalu yang kedua adalah harus diungkapkan informasi mengenai goodwill atau keuntungan yang diperoleh dari pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar. Lalu yang ketiga ada rincian mengenai sifat, ketentuan, dan nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam penggabungan usaha juga perlu disertakan. Lalu yang keempat ada informasi tentang aset spesifik yang diperoleh, kewajiban yang diambil alih, serta kewajiban penting pengendali yang diakui sebagai bagian dari kombinasi bisnis harus dijelaskan secara rinci. Lalu yang kelima, pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan yang telah ada sebelumnya diakibatkan penggabungan usaha juga perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Lalu yang keenam ada jika terdapat transaksi yang dilakukan dengan pihak yang diakuisisi sebelum penggabungan usaha terjadi, maka transaksi tersebut harus dicatat secara terpisah dari kombinasi bisnis. Lalu yang ketujuh ada laporan keuangan juga harus mencantumkan rincian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses akuisisi. Lalu yang kedelapan ada jika perusahaan melakukan akuisisi merupakan perusahaan publik, maka diperlukan pengungkapan tambahan terkait performa perusahaan setelah penggabungan usaha. Nah, dengan persyaratan pengungkapan tadi, informasi ini dari laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dampak dari penggabungan usaha. Next. Lalu selanjutnya ada mengenali dan mengukur kerugian penurunan nilai. GAAP atau General Accounting Principle mengharuskan perusahaan untuk menguji goodwill dan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas terhadap kemungkinan penurunan nilai setidaknya sekali dalam setahun atau lebih, mana seringkali jika ada indikasi penurunan nilai. Proses pengujian penurunan nilai meliputi yang pertama ada identifikasi unit pelapor, mana goodwill dialokasikan ke unit pelapor tertentu dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar, yang mana itu menjadi dibagi dua. Yang pertama, jika nilai wajar unit pelapor lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak ada penurunan nilai. Lalu yang bagian poin 2, jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Lalu yang ketiga, ada pencatatan kerugian penurunan nilai dibagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama, jika dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. Lalu yang kedua, jika mengurangi nilai goodwill pada neraca. Nah, untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, jika ada indikasi penurunan nilai, maka perusahaan membandingkan nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan. Nah, jika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Baik, mungkin cukup sekian paparan materi dari chapter 1, yaitu penggabungan bisnis dari kelompok 7, yaitu kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.